apakah Gyökeres ini cocok buat Arsenal? Itu kan, itu banyak lah statement-statement atau curiosity ya seputar apakah seorang Gyökeres ini kompatibel dengan skuad Arsenal sekarang dan gaya mainnya. Kita coba bahas sedikit untuk kalian bisa dapetin visibility lebih dari situ. Pertama kita lihat dulu dari seperti apa karakter seorang Viktor Gyökeres musim lalu, di mana area pergerakan dia. Kita lihat dulu heat map-nya di sini. Di Sporting mostly itu memang dia bermain di tengah, di area benar-benar sisi tengah lah, mostly di dalam kotak penalti. Jadi Gyökeres ini beroperasi benar-benar sebagai out and out number 9 gitu. Apa yang bisa kita harapkan dari dia? Physicality gitu kan, movement atau pergerakan yang bisa mengkomplement terutama inside forwards dan inverted wingers gitu. Jadi itu ekspektasi yang bisa kita harapkan dari dia. Nah, sementara kita tahu Arsenal ini kaya dengan inverted wingers, terutama Bukayo Saka, Gabriel Martinelli gitu kan. Ada pemain baru yang juga pasti gacor banget, Noni Madueke gitu. Jadi tipe permainannya itu cocok. Kenapa? Coba kita lihat statistik dari pergerakan seorang Gyökeres musim lalu. Dari mana sih terbanyak dia menciptakan situasi berbahaya gitu. Kita coba breakdown satu-satu. Runs in behind. Jadi ketika dia berlari melewati back dengan pergerakan off the ball untuk mencapai bola, attacking tuh menyerang space, menyerang ruang ya. Itu runs in behind tuh 89%. Jadi tuh gayanya emang mengkomplement kemampuan passing-passingnya dua dari pemain Arsenal ya. Zubimendi dan paling pasti itu Odegaard. Odegaard itu memiliki kemampuan through ball yang outstanding gitu. Jadi gaya permainan runs in behind itu bisa dikomplement oleh Odegaard sehingga dia bisa menyerang ruang, dan 89% dari situasi yang berbahaya dia ciptakan musim lalu bersama Sporting itu dari situ. Kemudian kita lihat statistik paling tinggi yang kedua itu adalah lateral run. Berarti kan dia antara melakukan pergerakan keluar atau ke dalam ya. Misalnya dia ketika mau situasi mendapatkan bola, dia dari sayap, dia serang ke tengah. Dia melakukan pergerakan ke tengah, atau sebaliknya. Dari dia di tengah dipepet oleh back, dia cari ruang kosong di sayap gitu, dan tiba-tiba membuka ruang untuk teman rekan setimnya. Itu yang gue bilang tadi, mengkomplement inverted wingers dan juga inside forwards. Jadi pergerakan-pergerakan dari Gyökeres ini itu mengkomplement sebenarnya kemampuan dari daya serang Arsenal gitu. Kalau kita lihat statistik yang lain itu sedikit lebih jelek, kayak overlapping runs ya. Ya lu kalau overlap kan biasanya kan memang antara attacking midfield yang coming from behind atau memang wingback gitu. Nah, underlapping runs-nya juga gitu. Kalau underlapping runs kan ini lebih kepada kayak towering striker. Jadi dia turun ke bawah, ke tengah, akhirnya tuh yang maju pemain attacking midfield atau misalnya pemain sayap. Nih biasanya gaya-gayanya kayak Lukaku nih. Jadi dia tahan bola, yang lain yang masuk gitu. Nah, ini nggak terlalu bagus dengan gaya itu Gyökeres. Jadi dia menyerang space. Ini adalah tipe seperti itu. Dan Thierry Henry bilang juga kalau Arsenal adalah salah satu tim yang menciptakan banyak peluang ya musim lalu, dan Gyökeres adalah proven finisher. Jadi sebenarnya ini saling complement each other, dia bilang. Jadi dia merasa kemungkinan untuk gagalnya tuh tipis gitu. Apalagi Gyökeres ini punya motivasi redemption karena dia tidak mendapatkan kesempatan yang layak bersama Brighton pada saat itu. Dia masih berapa ya, 18 tahun apa berapa gitu kalau nggak salah, masih anak kecil, dan sekarang dia kembali ke Premier League dengan rasa lapar untuk membuktikan diri. Jadi ada right motivation, berada di tim yang pas, bisa memberikan kesempatan untuk dia, dan dia adalah proven finisher. Itu yang disampaikan oleh Thierry Henry, bukan gue ya, Thierry Henry, oke?